mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kritik tajam Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi berbuntut panjang. Rocky tak hanya dibuli, dipersekusi, bahkan dipolisikan oleh kader dan pengurus PDIP. Kader Banteng merasa kemarahannya itu sebagai wujud pembelaan terhadap Presiden Jokowi dan juga kader PDIP. Namun, publik menilai sikap kader dan pengurus PDIP yang berlebihan itu merupakan dampak buruk dari penyematan petugas partai pada diri Presiden Jokowi. Nah, kalau sudah begini, muncul pertanyaan publik. Masih mau pilih petugas partai di Pilpres 2024 nanti? Yuk kita saksikan video lengkapnya berikut ini. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri membongkar alasan kerap kali menyebut Presiden RI Jokowi sebagai petugas partai. Hal itu disampaikan Megawati saat peresmian Kebun Raya Mangrove di Gunung Anyar, Surabaya pada Rabu 26 Juli 2023. Megawati mengatakan status petugas partai itu disematkan karena Jokowi adalah kader PDIP dan juga bisa menjadi pemimpin pemerintahan berkat dicalonkan oleh partainya. Megawati menegaskan partainya lah yang mencalonkan mantan wali kota Solo itu sebagai presiden. Karena itu, ia berhak menyebutnya sebagai petugas partai. Oh, saya bilang Pak Jokowi petugas partai. Ayo, mau dibully lagi? Loh, yang nyalonkan jadi pemimpin pemerintahan kan saya. Yang lain ngikut, ucap Mega. Megawati mengaku kesal tiap kali mendengar kritikan lantaran menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Saya aja dibully, nggak boleh ngomong kader, nggak boleh ngomong petugas partai. Saya bilang bodoh amat, lah orang partai kita emangnya gitu, ujar dia. Soal Megawati yang kerap menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai, sebenarnya sejak awal Jokowi terpilih menjadi presiden, Megawati sudah diingatkan sejumlah pihak tentang dampak buruknya. Di antaranya dilontarkan pengamat politik LIPI Ikrar Nusabakti dalam acara diskusi Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta pada Kamis 16 April 2015 silam. Megawati itu jangan terus-terusan bilang soal petugas partai. Petugas partai lah. Jangan juga dia bilang presiden terpilih karena partai pengusung, ujar Ikrar. Sebab kalau kalimat itu diulang-ulang terus, seolah-olah dia menagih sesuatu ke petugas partai yang dimaksud. Mirip sistem ijon kalau di pertanian, lanjut Ikrar. Ikrar menyebut kalimat tersebut mengganggu kepresidensialan Jokowi. Kalimat itu jugalah yang membuat publik selalu berpendapat bahwa Jokowi meski menjadi presiden tetap tunduk kepada kepentingan partai politik pengusungnya. Ikrar pun mewanti-wanti masyarakat untuk hati-hati terhadap pernyataan elit partai politik yang seolah-olah tegas. Ingat, kepentingan partai politik tidak selalu sama dengan pemerintah. Akuntabilitas parpol itu hanya ke konstituen. Sementara akuntabilitas pemerintah itu sudah pasti ke seluruh masyarakat Indonesia, ujar Ikrar. Kini publik menilai penyematan petugas partai kepada Presiden Jokowi semakin nyata dampak buruknya bagi kehidupan demokrasi. Hal itu terlihat dari sikap dan pernyataan kader dan pengurus PDIP terhadap pengamat sekaligus akademisi Rocky Gerung yang kerap mengkritik Presiden Jokowi. Publik menilai anggapan Presiden Jokowi sebagai petugas partai itulah yang membuat para kader dan pengurus PDIP bersikap berlebihan. Mereka marah jika ada yang bersuara kritis terhadap Presiden Jokowi. Tak hanya marah, kader dan pengurus PDIP telah mempersekusi bahkan sampai melaporkan Rocky Gerung ke polisi setelah melontarkan kritik tajamnya kepada Presiden Jokowi. Berawal dari rekaman video viral yang memperlihatkan Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan kepentingan sendiri
di penghujung masa jabatannya sebagai presiden. Kalau nggak jadi presiden, nanti dia akan jadi rakyat biasa. Tapi ambisi Jokowi akan mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina untuk tawarkan IKN. Dia mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan dirinya, kata Rocky. Dia cuma pikirkan nasibnya sendiri, enggak memikirkan nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia bakal berdebat dengan Jumhur Hidayat. Lanjut Rocky Gerung dalam video tersebut. Atas pernyataan Rocky Gerung itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya melayangkan protes keras kepada Rocky. Hasto menilai Rocky telah menggunakan kata-kata di luar kepantasan untuk menyerang martabat dan kehormatan presiden. Dia menyebut Rocky secara sadar sedang berupaya menghasut publik dengan diksi yang menghina, tendensius, dan nirbudi pekerti. Kami menilai pernyataan bahwa presiden itu sebagai bajingan yang tolol adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar, dan kemandulan akal sehat, kata Hasto dalam keterangannya pada Senin 31 Juli 2023. Hasto mengatakan pernyataan Rocky sudah masuk delik penghinaan terhadap presiden. Hasto menyebut pendapat Rocky masuk ke kategori ujaran kebencian. Karena itu, PDIP akan meminta Badan Bantuan Hukum untuk menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung. Saat itu juga, sejumlah relawan Jokowi dan politikus PDIP langsung bergerak melaporkan Rocky ke kepolisian. Laporan pertama tercatat dilakukan oleh relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya pada Senin 31 Juli 2023. Selain Rocky, relawan juga turut melaporkan Refli Harun karena dinilai turut terlibat dalam menghina Jokowi. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan menuturkan, dia hanya melaporkan Rocky lantaran pernyataan tidak etis telah menyerang Jokowi sebagai kepala negara. Sementara pelaporan terhadap Refli lantaran dinilai berperan menyebarkan pernyataan Rocky itu ke media sosial yang diunggah dalam akun YouTube milik Refli. Dalam laporan itu, Rocky dan Refli dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2, Junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 156 KUHP, dan atau pasal 160 KUHP, dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selanjutnya, Polda Metro Jaya kembali menerima pelaporan terkait Rocky dan Refli yang kali ini dilakukan oleh politikus PDIP Ferdinand Hutahian. Ferdinand mengaku melaporkan Rocky terkait penggunaan kata-kata bajingan tolol untuk mengkritik Presiden Jokowi telah menimbulkan kegaduhan. Sedangkan Refli Harun kami anggap mendistribusikan dan mentransmisikan serta menyebarluaskan informasi yang patut diketahui tidak akurat di akun YouTube milik Refli, ucapnya. Pasal-pasal yang digunakan Ferdinand untuk melaporkan Rocky dan Refli itu serupa dengan yang digunakan relawan Indonesia Bersatu. Sementara Presiden Jokowi sendiri justru menanggapi pernyataan Rocky sebagai hal kecil. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta pada Rabu 2 Agustus 2023. Selain dipolisikan, Rocky Gerung juga mengaku telah dipersekusi atau dihalangi sejumlah pihak tak terkecuali oleh politikus PDIP. Rocky menceritakan bahwa ia tidak diizinkan datang untuk mengisi acara di sejumlah kota, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Lombok. Menurutnya, persekusi tersebut terjadi dalam sepekan terakhir ini. Saya diundang mahasiswa berbagai kota untuk memberi kuliah umum. Dari seluruh undangan, seminggu ini seluruhnya dipersekusi, keluh Rocky dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Agustus 2023. Rocky mengungkap dirinya dilarang masuk ke kampus serta tidak diperkenankan menemui para akademisi. Seharusnya, kata Rocky, masalah itu jangan diseret-seret hal lain. Ia tak mempersoalkan jika masalahnya dibawa ke jalur hukum. Namun,
jangan dihalangi untuk menjadi pembicara pada kuliah umum mahasiswa. Rocky pun mengaku tidak menghina Presiden Jokowi sebagai individu. Saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasa saya lakukan itu di mana-mana, kata Rocky. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu. Tidak, karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti yang saya ucapkan itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ, imbuhnya. Rocky kemudian mengatakan sebagian pihak yang mendukungnya menilai pernyataannya itu merupakan bentuk kritik. Saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya dan bahkan sebagian memuji saya. Bahwa saya memulai untuk memperlihatkan diskursus publik. Itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi, ucapnya. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk jadi target keonaran. Saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan berlanjut tanpa arah. Poin ini tak bisa diselesaikan secara hukum, jelasnya. Terpisah, Refli Harun menanggapi laporan polisi sejumlah relawan dan politikus PDIP terhadap dirinya dan Rocky Gerung. Menurutnya, kritik yang disampaikan Rocky menjadi peringatan kepada pemerintah bahwa jabatan hanya bersifat sementara. Jangan lupa, kita berharap negeri ini remains. NKRI ini tetap sampai kiamat bila perlu. Tetapi jangan lupa yang namanya pemegang jabatan presiden itu bisa berganti, kata Refli Harun dalam akun YouTube-nya dikutip pada Selasa 1 Agustus 2023. Refli menegaskan seharusnya pejabat tidak perlu tersinggung dengan kritik, sebab kritik itu menyasar pada jabatan bukan pribadi. Tidak seharusnya pejabat itu tersinggung kalau dia dikritik, termasuk kritik paling keras sekalipun. Jika masyarakat tidak boleh memberi kritik pejabat, maka konsep bernegara menjadi tidak adil, paparnya. Menurutnya, Rocky Gerung hanya menjalankan fungsinya sebagai warga negara untuk mengingatkan dengan memberi kritik kepada pemerintah. Kalau misalnya cara kasar itu dianggap tidak layak, balaslah dengan kritik yang setimpal. Misalnya, tidak harus kemudian mengancam dalam tanda kutip untuk memenjarakan, tandas Refli. Nah, atas peristiwa yang menimpa Rocky Gerung dan Refli Harun tersebut, ini publik semakin sadar betapa bahayanya apabila seorang pejabat presiden tetap dianggap petugas partai. Karena kader sampai pengurus partai asal sang presiden akan marah, mempersekusi, bahkan mempidanakan siapapun yang kritis terhadap presiden yang dianggap petugas partainya. Rakyat yang kritis dianggap lawan yang harus disingkirkan. Kalau sudah begini, apakah Anda masih akan memilih petugas partai dalam Pilpres 2024 nanti? Wallahu alam bishawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.